kini dunia telah berubah. Kesehatan sekarang menjadi trending topic. Yang tadinya topik-topik kesehatan diabaikan oleh banyak masyarakat, sekarang menjadi paling diminati. Yang tadinya WC umum jarang yang diperlengkapi sabun, sekarang kontainer, air cuci tangan, diperlengkapi sabun, hand sanitizer, muncul di pinggir-pinggir jalan. Masker pelindung yang tadinya hanya digunakan oleh para perawat, mendadak diburu masyarakat. Sekarang makanan yang bersifat herbal, multivitamin, dan antioksidan jadi kebutuhan utama. Mengapa? Karena taruhannya adalah nyawa. Menjaga kesehatan bukan lagi dipikirkan oleh para manula dan mereka yang mengalami degeneratif, tetapi dipikirkan oleh semua orang, bahkan di generasi yang amat produktif dan fit di era milenial ini. Bukankah kita bangga menjadi bagian dari sistem penyedia imun booster atau peningkat imunitas yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat luas akhir-akhir ini? Maka jangan sia-siakan peluang untuk berkontribusi kebaikan kepada sesama, kawan, tetangga kita untuk bertahan menghadapi bencana COVID-19 ini. Nah, kita masih ingat ada 6 poin untuk meningkatkan imunitas yang kita bahas di video sebelumnya. Yang pertama, cukup tidur antara 7-9 jam. Yang kedua, konsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi. Yang ketiga, olahraga di rumah. Karena olahraga meregenerasi sel imun. Yang keempat, kendalikan stres. Yang kelima, berhenti merokok. Karena merokok dapat mengganggu sel imun. Dan yang keenam, berjemur di bawah sinar matahari. Karena sinar matahari memberikan energi. Nah, sekarang kita akan berfokus pada yang nomor 2. Konsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi untuk meningkatkan imunitas. Bagaimana? Simak video presentasi dari dosen ahli gizi dari Unpad. Dan tema dari presentasi ini adalah nutrisi meningkatkan imunitas. Makin merebaknya wabah COVID-19 menyebabkan bisa jadi kita akan terkena infeksi COVID-19. Oleh sebab itu, penting bagi kita memiliki daya tahan tubuh atau imunitas yang baik. Dan senjatanya adalah nomor 1, nutrisi. Bagaimana agar asupan nutrisi kita cukup baik? Caranya adalah makanlah makan utama 3 kali sehari. Makan utama harus terdiri dari 4 macam. Yang pertama adalah karbohidrat, sebaiknya nasi atau penggantinya. Yang kedua, bahan makanan sumber protein hewani seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing, ikan, atau telur. Yang ketiga, bahan makanan sumber protein nabati, yaitu berasal dari kacang-kacangan dan olahannya seperti tahu dan tempe. Dan yang keempat, sayuran. Sayuran ini boleh diolah dengan cara apapun atau dilalap. Selain itu, harus ditambah dengan selingan sebagai pelengkap. Selingannya apa? Selingannya adalah yang paling penting, beragam buah-buahan 2 kali sehari. Semua yang tadi saya sebutkan, makan utama dan selingan, itu sudah cukup untuk memenuhi semua kebutuhan nutrisi kita. Karena wabah ini cukup berat, maka kita perlu senjata tambahan.
yaitu beberapa suplementasi yang secara ilmiah terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan lebih baik, yaitu vitamin C antara 500 sampai 1500 mg, vitamin D antara 400 sampai dengan 2000 international unit, zinc antara 5 mg sampai 50 mg sehari. Di luar dari yang disebutkan tadi semua, jangan lupa kita harus minum cukup. Berapa banyak? 30 ml per kilogram berat badan. Hal kedua yang harus diperhatikan agar kita memiliki daya tahan tubuh yang baik adalah terkena sinar matahari langsung. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, jangan lupa beraktivitas fisik. Berapa lama? Minimal 20 menit. Yang keempat, agar imunitas kita tetap baik, maka tidur harus cukup. Berapa lama? 7 sampai 9 jam. Berbagai bukti ilmiah menunjukkan makin seseorang kurang tidurnya, daya tahan tubuhnya makin buruk. Yang kelima, kelola stres. Kita sebagai insan yang beragama harus menggunakan kesempatan ini ketika di rumah makin dekat dengan keluarga. Jadikanlah peristiwa yang kita alami ini sebagai satu peristiwa yang membuat kita makin dekat kepadanya. Ikhlas menghadapi ujian dan cobaan ini, dan itu akan membuat stres kita lebih mudah dikelola. Yang keenam, berhenti merokok. Karena rokok ataupun rokok elektrik terbukti secara ilmiah menurunkan daya tahan saluran pernafasan terhadap infeksi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepadanya agar kita semua bisa selamat dan wabah ini segera berakhir. Nah, kita lihat di video yang barusan, makanan sehat yang bernutrisi perlu makanan utama dan selingan. Yang utama adalah karbohidrat, yang kedua protein hewan, 3 protein nabati, dan sayur-sayuran. Nah, selingan adalah beragam buah-buahan. Sebenarnya ini sudah memenuhi 70% sampai 80% kebutuhan nutrisi. Dan kemudian suplementasi. Nah, mengapa perlu suplementasi? Karena wabah ini cukup berat, maka kita perlu senjata tambahan, yaitu suplementasi yang terbukti dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan lebih baik. Nah, seperti yang di video barusan dikatakan, suplementasi yang paling standar, misalnya vitamin C, D, dan zinc. Mengapa? Karena vitamin-vitamin suplemen ini bersifat antioksidan. Lalu, mengapa kita memerlukan antioksidan? Nah, penjelasan berikutnya adalah dari seorang ahli nutrisi yang diwawancara di acara TV One. Simak berikut ini. Itu perlu asupan yang lengkap. Ada karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, mie. Ada sumber protein seperti yang tadi saya katakan, hewani, nabati, hewani. Nah, kemudian ada sumber lemak. Lemak juga penting, di ayam ada lemak, di ikan asam lemak omega 3 bahkan bagus sekali buat sistem untuk menangkal peradangan, dia bagus sekali. Jadi harus lengkap. Kemudian jangan dilupakan sayur dan buah. Sayur dan buahnya harus warna-warni. Karena di dalam zat warna, baik itu buah maupun sayuran, itu mengandung zat yang namanya phytochemical. Zat warna buah dan zat warna sayur. Nah, itu punya efek apa? Antioksidan. Ya, jadi kalau seseorang
kapasitas antioksidannya tinggi, sistem imunnya pun akan meningkat. Nah, Jadi- kalau raspberry termasuk nggak tuh, Dok? Ini kan buah tapi ya. Itu kan warna merah, ya. Beri-berian itu, Dok. Iya, Oke, aku apalagi makan lagi. buah beri-beri itu sangat tinggi akan antioksidan. Itu sangat berguna buat meningkatkan sistem imun. Kalau raspberry itu setiap pagi makan, setiap siang, tiap Tiap malam. nyemil makan beginian boleh dong? Jadi gini, Ya. oh boleh sekali tiap boleh nyemil sekali. makan. Zat warna hitam punya efek sebagai fitokimika juga menangkal radikal bebas. Wow. Berarti sistem imunnya dia akan terangkat juga. Tuh, Nah. pemirsa, kayak gini-gini yang perlu kita konsumsi ya, Ya, Dok. perbanyak Gitu. makan Banget. buah, perbanyak makan sayur, warna-warni, dan makanannya harus lengkap. Iya, baik. Nah, Oke. ini Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa kita perlu antioksidan? Karena di sekitar udara kita terdapat partikel-partikel yang menyerang DNA dan sel imun kita. Partikel-partikel ini disebut dengan radikal bebas. Dari mana asalnya radikal bebas? Ini bisa dari polusi, bisa dari ozon yang berlubang sehingga radiasi sinar matahari menerpa bumi, dan kemudian dari asap rokok, junk food, dan stres. Nah, anjuran pola makan sehat seperti tadi kita lihat dari presentasi merupakan karbohidrat, protein, lemak, kemudian perbanyak makan buah, perbanyak makan sayur, dan itu harus warna-warni, dan makanannya harus lengkap. Nah, ingat warna-warni tadi dan harus lengkap. Nah, kalau sayur-sayuran kita lihat ada misalnya brokoli, selada, timun atau susini, itu hijau, dan tomat misalnya berwarna merah. Kemudian ada sayur misalnya paprika yang berwarna-warni, ada paprika warna merah, warna hijau, warna kuning, dan juga ada lemon warnanya kuning, kemudian ada raspberry warnanya merah, dan kemudian blueberry yang berwarna biru tua. Nah, mengapa diperlukan kombinasi warna-warni dari sayur-sayuran dan buah-buahan? Karena dalam pigmen warna-warni pada sayur dan buah-buahan terdapat satu zat yang bernama phytochemical. Dan setiap zat warna berbeda-beda jenisnya. Makanya harus lengkap. Tidak boleh hanya satu warna saja. Nah, antioksidan yang tinggi akan meningkatkan sistem imunitas kita. Kalau sistem imunitas kita meningkat, maka virus COVID-19 akan melemah. Sekali lagi, ini bukan vaksinasi yang bisa langsung membinasakan virus. Tapi strategi kita adalah meningkatkan imunitas tubuh kita, sehingga virus COVID-19 akan melemah dan terhambat pengembangbiakannya. Sekaligus badan kita menjadi fit, maka kita tidak akan menjadi sampai bergejala fatal. Nah, tapi ada satu masalah dengan makanan-makanan yang tadi. Bukan makanannya yang bermasalah, tapi kitanya yang bermasalah. Apa masalah dari kita? Yang pertama, yaitu niatan atau konsistensi. Tidak semua orang bisa bertahan dengan memakan jenis makanan yang seperti tadi dipertunjukkan. Mungkin 2-3 hari oke, tapi kemudian hari berikutnya mulai
bosan, atau yang menyediakan juga mulai berkeberatan kalau harus seperti itu. Dan yang kedua, ketersediaan. Ini juga masalah. Tidak di semua kota terdapat sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar, jenis-jenis yang seperti tadi dipertunjukkan. Dan juga yang ketiga adalah kenyamanan. Tidak semua orang suka makan sayur, itu faktanya. Dan tidak semua orang juga suka makan buah-buahan. Dan yang keempat adalah harga juga tidak murah. Nah, itulah sebabnya mengapa tetap orang masih membutuhkan suplemen untuk menjamin agar antioksidannya tetap diasupi. Agar orang tersebut tetap diasupi oleh antioksidan. Dan food supplement praktis, efisien. Tidak terlalu membutuhkan niatan yang seperti apa, dan tidak mengganggu kenyamanan, dan ketersediaannya bisa di semua tempat. Nah, sekarang yang kita bisa gunakan, contohnya spirulina. Nah, kenapa vitamin atau suplemen spirulina ini sangat dianjurkan? Karena spirulina adalah bahan yang kaya dengan antioksidan. Nanti ada satu pembahasan khusus mengenai spirulina ini. Tapi pada intinya, di dalam spirulina terdapat yang disebut rainbow antioksidan. Pak dan Ibu tahu rainbow. Rainbow itu pelangi. Ya. Jadi antioksidan ini memiliki warna-warni sesuai dengan yang dimilikinya. Contohnya ada antioksidan di dalam spirulina yang disebut dengan vicocyanin. Nah, biasanya antioksidan ini dikenal untuk menjaga kesehatan liver, ginjal, dan antioksidan jenis ini amat sulit ditemukan pada makanan biasa. Kemudian ada klorofil. Klorofil juga antioksidan. Ini adalah antioksidan yang disebut dengan anti-karsinogen atau anti sel kanker. Kemudian ada lagi antioksidan yang disebut dengan zeaxanthin. Ini antioksidan untuk mata dan otak. Kemudian ada yang namanya beta-karotin. Ini adalah antioksidan untuk melindungi kulit dan mata, yang juga untuk meningkatkan sistem imunitas kita. Beta-karotin adalah provitamin A, yang artinya sumber vitamin A yang aman. Ya, masing-masing antioksidan ini punya warna yang berbeda-beda. Contohnya, vicocyanin berwarna biru, klorofil berwarna hijau, zeaxanthin berwarna kuning. Nah, seperti apa kata dokter ahli nutrisi tadi? Masing-masing warna memiliki jenis phytochemical yang berbeda-beda. Jadi kalau digabungkan memiliki efek yang secara bersama-sama menjadi senyawa antioksidan kuat yang akan memerangi radikal bebas dan meningkatkan imunitas memerangi virus corona. Nah, selain daripada itu, spirulina juga mempunyai antioksidan yang sangat ampuh yang disebut dengan enzim SOD. Itu singkatan dari superoxide dismutase. Dan kemudian ada vitamin E. Nah, vitamin E ini adalah antioksidan yang dianjurkan oleh medis standar. Kemudian ada trace mineral seperti selenium dan zinc. Ini juga adalah antioksidan. Nah, selain daripada itu,
spirulina juga memiliki satu senyawa yang ditemukan berfungsi sebagai zat antivirus. Nah, senyawa ini disebut dengan kalsium spirulan. Nanti saya sebutkan reportnya. Ilmuwan Jepang menemukan senyawa antivirus pada spirulina yang bernama kalsium spirulan. Nah, kalsium spirulan didapati aktif melawan sejumlah virus seperti influenza, hepatitis, herpes, HIV, dan yang lain-lain. Riset menunjukkan kalsium spirulan yang terdapat pada spirulina meningkatkan kekebalan tubuh manusia melawan ancaman penyakit infeksi yang membahayakan. Ya, bukankah kita membutuhkan zat seperti ini? Nah, yang kedua, kita memiliki gamat. Dan gamat itu sebetulnya adalah bahasa Malaysia yang kalau di bahasa Indonesia kan itu namanya teripang. Di bahasa Inggris sea cucumber atau timun laut. Dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan holoturia. Nah, di dalam holoturia atau sea cucumber atau gamat itu terdapat senyawa-senyawa yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, melawan degeneratif. Contohnya seperti kolagen, mukopolisakarida, dan glikosaminoglikan. Ini dikenal zat-zat ini untuk menjaga kekenyalan kulit, kekenyalan pembuluh darah, yang kalau sering-sering pembuluh darah itu bisa menjadi tidak elastis karena pola makan yang biasanya yang tidak sehat. Dan ini juga menurunkan LDL dan VLDL. Nah, selain itu ternyata sea cucumber atau gamat ini juga mengandung antioksidan berupa vitamin E dan juga kembali enzim SOD atau superoxide dismutase. Nah, selain itu juga ada mineral-mineral seperti kalsium yang digunakan untuk biasa penguat tulang atau kromium. Nah, ini untuk orang-orang yang diabetes, untuk penunjang insulin. Juga manghan, itu untuk penyeimbang gula darah. Ferrum, untuk pembentukan darah merah. Nikel, untuk penunjang kesehatan tulang. Dan kobalt zinkum, ini dikenal sebagai senyawa untuk anti peradangan. Nah, selain daripada itu, holoturia juga memiliki senyawa yang disebut dengan bioactive compound atau zat aktif. Nah, ini terdapat di dalam bagian kimia badan holoturia tadi, yang disebut dengan holoturin. Apa itu holoturin? Holoturin adalah senyawa yang menjadi bagian pertahanan teripang. Jadi teripang ini memiliki dua jenis sistem pertahanan. Yang pertama adalah zat holoturin, dan yang kedua adalah eviscerate. Eviscerate itu apabila teripang ini mendapatkan serangan dari satu predator, dia langsung mengeluarkan semua isi jeroan isi perutnya untuk mengecoh lawan. Sehingga lawan memakan jeroan teripang tadi dan teripangnya tadi selamat. Nah, itu salah satu. Oke, baik, kita sekarang berkonsentrasi pada sistem pertahanan yang satunya, yaitu holoturin. Nah, apa itu holoturin? Holoturin adalah senyawa yang sebenarnya kalau
digunakan sebagai pertahanan ini bersifat bisa. Ini digunakan untuk membunuh predator-predator yang akan menyerang. Jadi disemburkan saja zat holoturin ini, sang predator bisa, kalau terkena ini bisa sampai mati walaupun besar. Nah, hewan yang besar, hewan pemangsa ini yang ukuran-ukuran besar ini bisa mati kalau terkena zat toksik holoturin ini. Nah, para ilmuwan tertarik pada khasiat holoturin ini karena ternyata tripang digunakan sebagai pengobatan-pengobatan tradisional di tempat-tempat yang seperti Langkawi. Dan kemudian ilmuwan menyelidiki senyawa holoturin ini ada apanya ya. Nah, ini ternyata mengandung elemen-elemen yang aktif seperti sterol, tritepenoid, sapogenin, alkaloid, glikosaminoglikan, lektin, fenol, flavonoid, dan ini digunakan untuk pengobatan, menyembuhkan berbagai penyakit pada manusia. Nah, itulah sebabnya orang-orang tradisional menggunakan tripang atau gamat ini sebagai pengobatan tradisional untuk penyakit-penyakit. Nah, zat senyawa bioactive compound ini berfungsi sebagai antibakteria dan juga perangsang imunitas. Ini yang kita butuhkan. Kemudian untuk anti jamur, antivirus, anti kanker, anti tumor, anti malaria, dan anti emetik atau disebut dengan anti mual. Nah, juga berfungsi sebagai anti koagulan, yaitu anti penggumpalan darah, anti trombotik atau anti trombosit turun. Juga mengurangi kadar kolesterol dan lemak darah. Dan ini akan berfungsi juga melenturkan pembuluh darah yang kehilangan elastisitasnya. Nah, zat-zat ini terutama dibutuhkan di zaman sekarang di mana COVID-19 sekarang sedang merebak. Dan sekaligus membahayakan terutama bagi mereka yang memiliki historis penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Nah, selain itu, senyawa holoturin ini memiliki efek penenang syaraf. Nah, kita sekarang di masa lockdown. Ini tinggi-tingginya stres pada masyarakat. Membutuhkan penenang syaraf. Tapi kalau kita menggunakan penenang syaraf yang kimia, ini tentunya akan tidak baik untuk kesehatan. Nah, penenang syaraf yang terdapat dalam holoturin ini alami, tidak berefek samping. Kemudian juga senyawa ini memberikan efek anti keriput atau anti penuaan dini. Nah, terutama kalau orang yang stres gampang sekali menjadi keriput. Nah, di dalam dunia medis, holoturin digunakan dalam pengembangan obat anti obesitas atau anti kelebihan berat badan. Dan stres membuat seseorang sangat mudah sekali untuk menjadi obesitas. Maka diperlukan holoturin. Nah, dengan demikian maka gamat yang digandengkan atau dikombinasikan dengan spirulina ini sangat cocok untuk mereka-mereka yang terutama punya riwayat sehingga rentan untuk terserang gejala yang serius pada saat mungkin tertular oleh COVID-19. Nah, seperti apa riwayat gejala-gejala ini?
diabetes misalnya, atau jantung, atau penapasan, dan ginjal. Ya, ini adalah penyakit-penyakit yang sifatnya degeneratif. Jadi mereka yang memiliki penyakit yang degeneratif akan mudah menjadi fatal apabila terserang oleh COVID-19. Nah, jadi bagaimana caranya menggunakan gamat dan spirulina? Ini sangat mudah dilakukan. Lakukan ini sebelum makan. Paling tidak sebelum makan pagi dan sebelum makan malam. Tapi kalau mau ditambah sebelum makan siang pun menjadi lebih baik. Nah, di sini ada spirulina, kita ambil aja 10 butir misalnya. Mau lebih juga tidak apa-apa, namanya juga suplemen. Kemudian didorong dengan air putih. Terus, sini ada gamat, dia ada sendok makan, dibuka seperti ini. Nah, gunakan 2 sendok makan, lalu tinggal ditelan, tanpa perlu didorong air, juga tidak apa-apa. Karena dia juga cair. Tapi kalau mau didorong air, sedikit juga tidak apa-apa. Nah, kalau saya minumnya seperti ini saja, gampang. Kemudian jangan lupa tutupnya terdiri dari 2 lapis. Jangan sampai hilang lapisan yang pertama karena ini adalah seal. Nah, ingat, karena gamat ini adalah bahan alami, jadi mudah teroksidasi. Maka perlu ditutup rapat dengan seal ini, baru kemudian ditutup dengan tutup yang luarnya. Dan jangan lupa untuk disimpan di lemari es. Nah, di video yang lalu kita melihat penjelasan ini. Jadi, perlu juga kita mengkonsumsi yang disebut dengan lemak sehat. Mengapa? Karena lemak sehat dapat membantu meningkatkan respon imun dengan mengurangi peradangan. Nah, apa yang dimaksud dengan lemak sehat dan bisa didapat di mana? Nah, lemak sehat ini ada misalnya omega 6, itu bisa didapat dari banyak tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian omega 3, yaitu hewan laut. Nah, omega 6 kita bisa dapatkan di sayur-sayuran seperti itu, atau avocado misalnya. Tapi kita akan membahas omega 3. Nah, kita memiliki Vitaluxor. Ini adalah suplemen minyak sehat yang terdiri dari omega 3, DHA, dan EPA yang diambil dari ikan-ikan yang kaya akan sumber bahan-bahan tersebut dari laut dalam di sekitar Norwegia. Ya, bahan ini biasanya dikonsumsi oleh orang-orang Eskimo yang memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa di medan kutub yang bayangkan beku dan minim sinar matahari. Nah, medan seperti ini sangat mudah melemahkan sistem imunitas manusia setiap saat. Nah, kita bukan hidup di medan kutub yang beku, tapi di medan corona yang juga mengancam kehidupan manusia setiap saat. Maka kita memerlukan juga lemak-lemak sehat berkualitas tinggi yang terdapat dalam Vitaluxor. Selain itu, omega 3, DHA, EPA,
dari Vita Luxor digabung dengan gamat juga diperlukan untuk mengantisipasi penggumpalan, penyumbatan-penyumbatan, dan gangguan-gangguan elastisitas sistem pembuluh darah. Nah, bagian terakhir yang amat perlu diperhatikan adalah merokok. Nah, asap rokok sendiri mengandung nikotin yang bersifat karsinogenik atau merangsang pembentukan sel kanker yang bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ini bukan hanya membahayakan bagi si perokok aktif, tapi bahkan bagi si perokok yang pasif. Karena setelah asap tadi dihirup oleh sang perokok aktif, akan dihembuskan kembali. Dan asap tadi keluar bersama-sama dengan CO2 yang berasal dari paru-paru kita. Dan senyawa ini akan menjadikan senyawa radikal bebas yang lebih mematikan bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Oleh sebab itu tidak heran banyak sekali kejadian ada satu keluarga yang merokok adalah bapaknya. Merokok seperti kereta api. Tapi yang mati duluan istrinya atau mungkin bahkan anaknya. Ya, karena apa? Karena perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif sendiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, coronavirus adalah virus yang berbahaya. Bukan hanya karena menimbulkan pneumonia saja, tetapi menimbulkan efek-efek lain yang tidak kalah menakutkannya. Nah, coba simak yang satu ini. Itulah sebabnya kita perlu sekali meminum air sebanyak mungkin untuk mengencerkan darah kita. Dan konsumsi suplemen-suplemen yang punya pengalaman dalam menangani masalah-masalah degeneratif, masalah-masalah sirkulasi, dan penyumbatan-penyumbatan. Demikianlah sahabat-sahabat Luxor sekalian, terima kasih buat perhatian dan minatnya yang luar biasa. Saatnya sekarang, marilah kita berbagi kebaikan pada sesama, membantu siapapun yang berminat untuk memerangi wabah corona bersama Luxor. Ingat, 3J, 1T. Jaga diri,
jaga jarak, jaga kebersihan, dan tingkatkan imunitas. Stay tune dan jangan lupa di acara Health Workshop berikutnya.